Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi, NIM 19-02-11-035. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas hukum tata negara di semester 3 ini. Adapun beberapa inti dari pembahasan nanti adalah tentang undang-undang dari pada awal tahun 1900 sampai sekarang. Baiklah, ke poin yang pertama tentang sejarah pembentukan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat dengan Undang-Undang 1945 atau sering kita sebut dengan UUD 45 adalah hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia saat ini. Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 25 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945 ada 38 anggota BPUPKI yang membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 80 Agustus 1945 yang dipimpin oleh sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita sebut sebagai KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Yang kedua adalah sejarah terbentuknya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ini yang berlangsung sejak 28 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui Agres 1 pada tahun 1947 dan Agres 2 pada tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Pada tahun 1948, pada tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu menyatakan Indonesia sebagai Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB yang disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 1949. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, dengan berdirinya jadi Republik Indonesia Serikat, negara Republik Indonesia secara hukum masih tetap ada. Negara Indonesia berubah menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27 Desember tadi yang saya sebutkan di awal, hanya berlaku dalam sebagian negara Republik Indonesia saja, tidak berlaku secara global karena statusnya sudah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir
karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sehingga akhirnya pemerintah Indonesia membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sejak 17 Agustus pada tahun 1950 dengan menganut sistem kabinet parlemen. Yang ketiga adalah tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1950 sementara setelah berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat tadi. Pada tahun 1950 juga dibentuk sebuah badan konstitut yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar pada tahun 1950. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Indonesia Serikat 1950, namun sampai akhir tahun 1959 badan konstitusi tersebut belum berhasil merumuskan undang-undang dasar yang baru. Hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan badan konstitusi tersebut. Sekaligus menegaskan badan hukum itu juga bahwa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk MPRS dan DPRS. Pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950 tersebut diberlakukan gejolak politik dan yang panas menimbulkan berbagai gerakan politik yang tidak stabil sehingga kabinet pemerintah ikut kena imbasnya. Tercatat dalam periode 1950 hingga 1959 ada 7 kali penggantian kabinet. Rinciannya, yang pertama pada tanggal 1950 hingga 1951 ada kabinet Nasir. Yang kedua 1950 hingga 1952 ada kabinet Sukiman Suwirjo. Yang ketiganya 1952 hingga 1953 ada kabinet Wilopo. Yang keempat ada 1953 hingga 1955, ini berlaku 2 tahun. Ada kabinet Ali Sastromijojo 1. Selanjutnya yang ke-6 pada tahun 1959 sampai 1957. Pada tahun 1956 sampai 1957 ini berlaku selama 1 tahun. Ada kabinet ralat tadi yang kembali salah ya teman-teman. Pada yang kelima itu 1955 sampai 1956 ada kabinet Burhanuddin Harapah. Pada tahun 1956 sampai 1957 ini kabinet yang ke-6 yang saya sebutkan tadi di sebelumnya dengan kesalahan. Ada kabinet Ali Sastromijojo yang kedua. Tadi yang pertama, sekarang kedua. Yang terakhir yang ketujuh adalah pada tahun 1957 sampai akhir yakni 1959, ini berlaku selama 2 tahun. Ada kabinet Juanda hingga puncaknya pada tanggal 5 Juli 1999 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya seperti yang telah ditulis di atas. Pada masa berakhirnya Undang-Undang Dasar Serikat 1955 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, itu yang pada saat berakhirnya Undang-Undang Serikat yang terjadi pada tahun 1950 dan yang dikeluarkan beliau Presiden Soekarno kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kabinet parlemen ini juga berhasil menjadi sistem demokrasi terpimpin, di mana seluruh keputusan dan pemikiran hanya berpusat kepada presiden. Namun demikian, ternyata sistem demokrasi terpimpin tersebut tidak membuat Indonesia menjadi stabil dalam bidang politik apalagi ekonomi. Karena Partai Komunis Indonesia pada saat itu sebagai partai terbesar merasa menjadi angin, menjadi tinggi dan menjadi partai paling terpimpin yang memimpin
Mereka kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk membuat sebuah konsep yang dinamakan konsep nasionalis, agama, komunisme, atau lebih dikenal dengan Nasakom. Era demokrasi terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu ternyata gagal dan memperbaiki sistem perekonomian Indonesia. Malahan yang terjadi adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan militer merajalela, hingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang kita kenal sebagai pemberontak G30S atau PKI. Yang kedua adalah kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah pada masa tersebut karena kekacauan terjadi, maka kembalilah kepada masa ini di poin D. Sejarah kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini penjelasannya teman-teman, karena situasi politik dalam sidang konstitusi 1999 di mana banyak saling turikulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS tadi yang terjadi pada tahun 1950 yang berlaku sampai saat ini, sampai kita rasakan pada saat ini ya. Selanjutnya adalah yang ke C. Setelah berakhirnya Undang-Undang sementara tadi, sejarah berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini berujung pada tahun 1995. Indonesia mengalami kehancuran ekonomi, politik. Semula menjadi andalan rezim pemerintah Soeharto. Dunia perbankan dilanda prahara akibat kesalahan regulasi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Angka pengangguran meningkat drastis akibat banyaknya PHK, sehingga buntut dari kehancuran perekonomian domestik Indonesia yang bergantung kepada utang luar negeri. Namun dari krisis moneter pada tahun 1998 ini juga memunculkan suatu konferensi sebagai awal proses demokrasi di Indonesia, yaitu dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Artinya bukan sebuah demokrasi mutlak di sini ya. Dan kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembaikan kekuasaan, tensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal yang sesuai dengan perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan bangsa dan negara. Secara ringkas, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemerintah presidensial yang lama. Perubahan dan perbaikan tersebut antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung dan mekanisme check and balance, dan banyak lagi perubahan yang terjadi setelah ini ya teman-teman. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan